Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi WordPress melalui cPanel. Jadi, bagi Anda yang sudah memiliki hosting domain, kemudian sudah bisa mengakses cPanel-nya, langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi WordPress melalui cPanel. Nah, kita sudah masuk ke dalam cPanel. Ini adalah cPanel saya sendiri untuk nama domain sinarhadiwijaya.com. Jadi, nama domain ini yang akan kita pergunakan untuk latihan di dalam video channel YouTube saya. Yang pertama, masuk cPanel, silakan Anda scroll paling bawah. Di sini ada WordPress. Nah, kita klik WordPress-nya. Jadi kita menginstal WordPress-nya melalui SoftAclose. Kemudian di sini kita sudah masuk ke SoftAclose-nya. Kita masuk ke bagian install. Nah, oke, kita masuk ke bagian install. Sudah, saya zoom sebentar. Jadi kita sudah masuk ke bagian install. Yang pertama adalah di bulan Mei 2021 ini versi WordPress yang terbaru adalah 5.72. Kemudian pastikan protokolnya yang Anda install adalah HTTPS. Kemudian nama domainnya dan indirektorinya dikosongkan. Oke. Kemudian di bawahnya adalah set name. Set name itu adalah nama situs Anda. Kalau memang namanya adalah nama branding, masukkan branding Anda. Di sini saya membuatkannya adalah sebagai website latihan tutorial. Nah, kemudian di bawahnya ada set description. Set description ini adalah mendeskripsikan apa website Anda dalam bentuk satu kalimat, boleh dalam bentuk slogan, moto, kemudian tagline. Anda bisa memasukkannya di set description. Oke, saya sudah memasukkan set description. Kemudian di bawahnya lagi yang harus kita masukkan adalah admin username. Jadi username yang Anda buat untuk admin utama Anda. Di sini saya menggunakan administrator. Nah, passwordnya saya menggunakan generate password. Jadi Anda pun kalau misalnya menggunakan generate, pastikan passwordnya sudah Anda copy dulu ke dalam notepad. Jadi biar tidak lupa. Di bawahnya adalah admin email. Jadi admin email ini adalah email yang aktif, email yang Anda pergunakan sehari-hari, email yang ketika lupa password, ketika ada pemberitahuan, ini adalah email utama Anda. Jadi pilih admin emailnya yang pasti bisa Anda akses. Kemudian saya menggunakan bahasa Inggris, yang lainnya tidak ada masalah. Temanya saya menggunakan 2021. Nah, kemudian saya lakukan klik install. Nah, jadi proses installnya kurang lebih, ya, kalau di situ tertulis 3-4 menit, saya tidak sampai 1 menit sudah selesai. Nah, jadi di sini ada informasi bahwasannya WordPress sudah sukses diinstal. Kalau Anda ingin masuk ke administratif URL, itu adalah lewat tambahkan WP admin. Jadi ini adalah default, nantinya Anda bisa ubah sewaktu-waktu. Oke, jadi itu tadi cara installnya. Nah, kalau misalnya Mas Hadi, Pak Hadi, kalau saya lupa password atau salah install, jangan khawatir. Di dalam SoftAclose Anda bisa menghapus install
yang Anda salah tadi, salah letak tadi di bagian sini. Jadi di sini ada all installation. Nah, di dalam all installation ini adalah shortcut untuk Anda berpindah-pindah. Contohnya, saya lupa password, bagaimana caranya masuk ke admin. Di sini ada orang dengan jaket biru icon ini, Anda klik saja, Anda akan langsung masuk ke dashboard website Anda, backend website Anda. Kemudian di sini ada yang namanya staging. Kemudian kalau Anda ingin mengklon duplikat website, kemudian Anda ingin melakukan backup, nah kalau ingin menghapus tinggal klik aja remove. Atau kalau ingin mengubah detailnya, Anda bisa klik detail. Jadi sebenarnya di SoftAClose ini sudah lengkap detailnya satu. Kemudian Anda juga bisa melakukan update. Jadi kalau misalnya versi Anda tidak up to date, Anda nanti akan diberikan informasi di sini. Saya klik saja admin dan saya akhirnya masuk ke dashboard dari website saya. Dari sini mungkin tutorial selanjutnya kita akan membahas mengenai setting. Jadi setelah dilakukan instalasi, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Nah, pastikan ketika Anda install, Anda cek terlebih dahulu apakah WordPress-nya ada masalah atau tidak. Kemudian kalau misalnya Anda menggunakan hosting gratis ataupun Anda menggunakan hosting yang tanda kutip ingin kecepatannya dites. Nah, ketika sudah install WordPress, Anda cek di beberapa situs seperti GTmetrix ataupun menggunakan PageSpeed Insight apakah hasilnya bermasalah. Kalau di dalam WordPress yang kosongan saja hasilnya bermasalah, apalagi nanti kalau misalnya Anda tambahkan template atau ketika Anda tambahkan desain-desain tertentu, maka website itu akan semakin bermasalah. Masalah ini dalam arti adalah mungkin akan semakin lemot ataupun mungkin akan sulit diaksesnya. Pastikan Anda sudah menggunakan HTTPS dan SSL Anda aktif ketika Anda melakukan instalasi WordPress. Oke? Nah, apabila Anda mengalami kesulitan, Anda silakan menghubungi tim support saya. Di situ ada menggunakan Telegram di Telegram Raja Kreatif atau Anda bisa bergabung di grup Belajar RK. Namun bagi Anda pengguna WhatsApp, Anda bisa menghubungi di nomor WhatsApp yang ada di layar Anda. Seperti itu. Ya. Kemudian ada beberapa yang bertanya, tadi kalau menghubungi Pak Adi secara personal bagaimana? Anda bisa menghubungi saya yang pertama ada di channel YouTube saya. Kemudian Anda juga bisa menghubungi saya di akun Instagram saya. Atau yang terakhir Anda bisa menghubungi via Facebook saya. Sedangkan kalau Anda ingin meminta saran atau ingin instan dibuatkan oleh tim saya, Anda bisa juga menghubunginya lewat dua channel ini, yaitu Instagram Raja Kreatif Media atau Facebook fanpage Raja Kreatif. Nah, seperti itu, ya. Semoga video saya kali ini membantu Anda. Semoga video saya berguna bagi Anda. Apabila ada kritik atau saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.